Gubernur Jiangnan. Gubernur, aku telah menemukan Master Miaoyun hari ini dan kepala lembah Yawang yang baru. Mereka pasti akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua, penyembuh ilahi. Selama mereka bisa menyembuhkan penyakitku, apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Nyonya, tolong jangan tertipu olehnya. Su Chensing ini bukanlah ketua lembah Yawang. Dia dulu dikeluarkan dari lembah Yawang. Apa? Kau berbohong? Adik sepupu, kau tahu yang sebenarnya. Di dalam hatimu, awalnya aku ingin membantumu menyembunyikan skandal ini. Tapi, kau seharusnya tidak menggunakan token guru untuk menipu orang. Nyonya, Anda percaya pada saya. Jika saya tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Chensing. Su Chensing, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang lawanku. Wang Miaoyun, adik sepupu, ada apa? Apakah kau tiba-tiba menyadari bahwa kekuatanmu tidak cukup dan kau tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur sama sekali dan akhirnya memutuskan untuk mengakui kesalahanmu dan memohon ampun? Wang Miaoyun, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya pasti akan menyembuhkan penyakit gubernur. Dan Gyoksuan pasti akan menjadi milikku. Terlalu percaya diri. Chensing, bagaimana keadaan gubernur? Nyonya, dia menderita luka parah karena meledakan tubuh spiritualnya sendiri dan tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur sama sekali dalam waktu kurang dari 3 napas. Aku khawatir gubernur akan mengalami kemalangan. Apa? Gubernur. Guru berkata saat itu bahwa kau adalah yang paling cocok untuk mengambil alih lembah Yawang. Lihat. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu sendiri. Aku bertanya-tanya apakah guru menyesalinya sekarang. Aku hanya tahu bahwa kebaikan dan kejahatan akan diberi ganjaran. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik. Kau, orang yang sekarat. Apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara tentangku? Tapi, adik sepupu, kau membunuh gubernur hari ini. Apakah kau dan orang lumpuh dari keluarga Hu ini bisa meninggalkan rumah gubernur hidup-hidup? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kakak, awalnya aku berpikir, bagaimana cara mengambil keluarga Huo dari tanganmu? Aku tidak menyangka akan semudah ini. Dia cukup cantik. Tidak heran kakak, kau bersedia memberikan hidupmu untuknya. Kau sangat tidak sabar. Bahkan jika aku menyerahkan keluarga Hu padamu, kau tidak akan bertahan lama. Pemenang dan pecundang. Kau bukan lagi kepala keluarga Huo. Itu bukan urusanmu. Nyonya, jangan lupakan apa yang kau katakan. Seseorang bawa Chensing? Tidak, bawa mereka berdua pergi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya. Sita properti mereka? Segera. Eksekusi mereka segera. Ya. Berhenti. Gubernur. Berhenti. Gubernur. Bagaimana kau tiba-tiba bangun? Mustahil. Apakah orang itu mengajarimu sesuatu yang baru lagi? Kakak senior, itu karena kurangnya keterampilanmu sendiri, menginginkan kekayaan dan kemegahan di gunung. Anda tidak menguasai keterampilan Anda dari guru Anda. Kau, Dokter Ilahi, aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, sulit bernapas. Setelah cerminmu bersinar padaku, aku benar-benar merasa jauh lebih baik seketika. selama Anda merasa lebih baik. Bagus. Nyonya, Gyoksuan 9 Nether adalah milikmu. Tuan Hu, rekomendasimu berjasa. Gubernur ini tidak akan melupakan kontribusimu. Dalam beberapa hari, ada sebuah di luar negeri konferensi penawaran. Tuan Hu, kamu perlu mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Gubernur. Gubernur,
Karena Anda merasa lebih baik sekarang, silakan istirahat dengan baik. Saya akan kembali untuk konsultasi lagi nanti. Bagus. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kakak senior, saya menyarankan Anda untuk berbalik sesegera mungkin. Membantu orang jahat seperti ini akan membawa pembalasan cepat atau lambat. Hak apa yang kau miliki untuk menguliahi aku? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan Jiuxuan 9 nada, kau sudah menang. Kau akan datang memohon padaku suatu hari nanti. Suatu hari kau akan datang memohon padaku. Apa maksudmu? Jimat itu bersinar. Xiao Xiao sudah bangun. Benarkah? Kalau begitu, mari kita cepat kembali. Nenek Wu Shaoting kepala keluarga Hu. Tubuh astral. Seseorang benar-benar membuat formasi ibu hantu untuk mencelakai orang lain. Xiao Xiao, usir kejahatan itu. Baiklah. Ibu, kenapa kamu belum membantuku? Aku baru berusia 5 tahun. Baiklah, lihat ini. Jarum perak pembebasan. Pergi. Benda ini ternyata sangat kuat. Aku akan menaklukkanmu. Kakak, kupikir kau menemukan semacam ahli pertapa. Aku tidak menyangka kau menemukan seorang dukun. Langit dan bumi Qian dan Kun. Usir kejahatan itu. Selesai. Ibu sangat hebat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika ini bisa menyembuhkan orang, aku akan menulis namaku terbalik. Mungkinkah mereka benar-benar penipu? Mampu memprediksi kondisi kritis Nenek. Apakah itu hanya kebetulan? Nenek, Anda sudah bangun. Aku merasa sesat. Nenek, Ayah, jangan khawatir. Nenek buyut lemah. Biarkan dia tidur sebentar. Oh tidak, bagaimana formasi itu bisa dihancurkan? Energi jahat yang begitu berat. Katakan, apa kau melakukan sesuatu yang berbahaya? Bukan urusanmu, kakak. Bahkan jika Nanak bangun, terus kenapa? Kau seorang lumpuh sebagai ketua grup Wu. Berapa banyak orang yang akan mematuhimu? itu urusanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Keluar. Baiklah, 3 bulan lagi di rapat pemegang saham. Aku akan melihat berapa lama kau bisa sombong. Kakak, kau tidak akan bertahan lebih lama lagi. Begitu kau mati, grup Wu akan menjadi milikku. Orang jahat, jangan mengutuk ayahku. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Dia memiliki artefak magis yang kuat. Hanya kalian yang berpikir bisa menyakitiku. Aku punya jimat seorang guru. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jimat ini memiliki energi jahat yang begitu berat. Apa latar belakang dari guru ini? Kamu tidak pantas untuk tahu nama sang guru. Saudara, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Berhenti. Apakah penyakit nenek perbuatanmu? Dan menindas seorang anak. Kamu bahkan tidak akan meminta maaf. Jadi kenapa jika itu aku? Apa kau punya bukti? Jika bukan, karena wanita tua ini melindungimu. Posisi ketua korporasi Huo sudah menjadi milikku. Apakah kamu pikir, karena ayah meninggalkan saham untukmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Selama aku di sini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun.
dari dividen tahunan perusahaan. Berani kau, jangan berpikir bahwa, karena aku memanggilmu saudara, kau bisa mengendalikanku. Aku adalah posisi ketua Huo Corporation. Aku memiliki keputusan akhir tentang dividen tahunan perusahaan. Cacat mati. Jika kau berani menyentuh satu senpuh milikku, aku akan membunuhmu. Siapa bilang dia lumpuh yang sudah mati? Aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Aku beritahu padamu, dia bukan hanya seorang cacat. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika kau tidak menjaga mulutmu, aku akan membuatmu menyesalinya. Kau pikir aku takut padamu? Aku punya jimat seorang guru. Hanya kalian, kungfu kucing berkaki 3 ini. Aku bahkan tidak tega untuk menonton. Belum lagi, kakinya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Cukup. Nenek baru saja bangun. Aku tidak ingin siapapun mengganggu istirahatnya. Keluar. Biarkan aku mencoba saja. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. 5 tahun lalu, aku kehilangan semua perasaan di kakiku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencari kemana-mana. Semua dokter terkenal di dunia, semua mengatakan kakiku tidak dapat disembuhkan. Kakimu tidak terasa apa-apa. Bukan karena penyakit, tapi karena energi jahat di tubuhmu. Menekan saraf di kakimu. Selama aku menggunakan jarum emas untuk menghilangkan energi jahat, kakimu akan segera sembuh. Saudara, jangan meraih sedotan. Jangan menunggu sampai kakimu tidak sembuh dan kau kehilangan nyawamu juga. Urusanku, bukan urusanmu. Aku bersedia mencoba. Saudara, lihat dia. Bukankah dia hanya seorang dukun palsu, pengemis wanita? Apa kau benar-benar nyaman membiarkannya mengobatimu? Jika aku menyembuhkanmu, kau akan berlutut padaku. Baiklah. Aku tidak hanya akan berlutut, aku juga akan bersujud 3 kali. Kau bilang, 5 tahun lalu, Huo Xiaotin dan aku bertukar nasib. Dia tidak akan bertahan beberapa tahun. Jika wanita ini menyembuhkannya sampai mati, maka keluarga Huo akan segera menjadi milikku. mengapa energi jahatnya meningkat? Saudara, kenapa kau tidak berdiri dan biarkan aku melihat? Bos, Huo Xiaoting, bos. Dokter, Ibu, ayah, The Ada film was apa? translated jangan and khawatir, energi narrated jahat by di tubuhnya NVIDIA. sudah sebagian besar dihilangkan olehku. Dia akan segera bangun. Apel, sekarang trik ini tidak berhasil. Mengandalkan mengarang sesuatu ya, juga. Kau benar-benar menyembuhkannya sampai mati. Maka aku masih harus berterima kasih padamu. Jangan khawatir, kau akan mati sebelum dia mati. Kau jalan, mencari mati. Berpakaian sangat aneh. Aku tidak menyadari. Kau sebenarnya cukup cantik. Kenapa kau tidak ikut denganku? Mengikuti Huo Xiaotin si cacat mati ini. Tidak punya masa depan. Omong kosong. Kenapa kau bertingkah begitu suci? Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Oh tidak. Baru saja mengobati kaki Huo Xiaoting. Energi spiritualku telah benar-benar habis. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Begitu aku mendapatkan keluarga Huo, aku bisa memberikanmu segalanya. Kau orang jahat, jangan menggertak ibuku. Xiao, kau baik-baik saja. Tunggu sebentar. Aku akan membuatmu merasa nyaman. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Jangan sentuh dia. Saudara, aku hanya bercanda denganmu. Hanya lelukon. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Keluar. Bagaimana bisa dia berdiri? Mungkinkah dia dan aku bertukar nasib? Sesuatu yang salah telah terjadi. Kau menggertak ayah dan ibuku. Jimat ini bisa membuatmu sial selama sebulan. Kakimu bisa berdiri sekarang. Hatiku, mengapa berdebar begitu kencang? Perasaan ini, mengapa terasa begitu familiar? Apa yang kau lakukan? Kaki. Kakiku masih goyah.
Meskipun aku memberimu akupuntur. Dan untuk sementara membersihkan aliran darahmu. Untuk berdiri dan berjalan. Masih butuh waktu sebulan. Kau mengatakan, setelah sebulan, aku akan bisa berdiri sepenuhnya. Aku pergi dulu. Aku masih harus membawa Xiao Xiao untuk mencari ayahnya. Xiao Xiao menghilang. Ayah Xiao Xiao. Juga. Aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Dia sudah menikah. Pasti bukan wanita yang kucari. The Kenapa film was ibu belum datang? translated and Aku narrated lapar. by M Media. Tidak, aku harus pergi mencari ibu. Ibu, tolong aku. Ada apa? Jimat yang kuberikan pada Xiao Xiao rusak. Sesuatu pasti terjadi padanya. Ikuti dia. Ya, kami sudah menangkap orangnya. Gudang terbengkalai. Lihat, apa gunanya menangkap seorang anak? Aku ingin kau membuang ibunya keluar. Jika dia benar-benar menyembuhkan kaki Hua Xiaotin, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan khawatir, kami sudah menangkap anak itu. Wanita itu pasti tidak akan lolos. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim lokasiku ke ibuku. Lepasiku. Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Dasar gadis kecil. Biar kutunjukkan akibatnya. Aku beritahu ya. Aku punya pisau. Pisau milikku ini. Kalau aku tidak hati-hati, dan itu mengenai dirimu, apa kau yang akan mendapat masalah nanti? Atau aku? Xiao Xiao. Baiklah, baiklah. Masuk perangkap sendiri ya. Mari kita lihat kali ini. Bagaimana aku menghadapi kalian berdua. Ibu, aku merasa sangat tidak enak. Mungkinkah mereka benar-benar? Dia demam. Tidur seperti babi kecil. Dia masih sangat muda. Bagaimana bisa dia terkena penyakit yang begitu serius? Xiao Xiao memiliki aura jahat di dalam dirinya. Itu tidak bisa dihilangkan. Seiring waktu, dia secara alami tidak tahan. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan ayah kandungnya. Gunakan kekuatan hidup ayah kandungnya untuk menekannya untuknya. Apa hubungannya dengan saya? Aku memperhatikan setiap kali Xiao Xiao mendekatimu, aura jahatnya sedikit menghilang. Mungkinkah bahwa kau ayahnya? Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Bagaimana bisa aku punya anak denganmu? Itu benar. Mengapa kau tidak memberiku tanggal lahirmu? Aku akan menghitungnya untukmu. Tidak. Kumohon. Ini sangat penting untuk Xiao Xiao. Su Jianxing. Apakah ini karena aku? Bahwa seseorang secara paksa mengubah takdirmu. Aku terkena serangan balik. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Masalah ini perlu diselidiki perlahan. Lalu selama waktu ini, kamu dan Xiao Xiao sebaiknya tinggal di kediaman Hu. Apakah boleh? Kamar dan makan termasuk. Apa yang bisa keluarga Hu tawarkan padamu? Lebih dari sekadar kamar dan makan. Kau orang yang baik. Kemarilah. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kau pasti pacar baru Xiaoting. Pacar. Aku. Kalian anak muda. Jangan malu.
Meskipun kaki Xiaoting tidak baik, dia memiliki hati yang baik. Dia sangat besar perhatian. Jika dia berani mengganggumu, katakan saja pada nenek. Aku akan mengurusnya untukmu. Nenek, jangan bicara omong kosong. Dia bukan milikku. Anak nakal ini. Kau sudah tidak muda lagi. Seharusnya kau sudah menikah sejak lama. Aku pikir Chen Xing sangat baik. Dan bagaimana bisa aku bicara omong kosong tentang kalian berdua? Asisten Sang memberitahuku. Sang Yuan, Baiklah, baiklah. cepat atau The lambat film aku was akan mengirim muka translated si Beria and untuk narrated menjual by lemari Edna es. Media. Ini adalah pusaka keluarga. Selalu diberikan kepada keluarga putra sulung. Xiaoting adalah cucu tertua. Ini sepenuhnya milikmu. Terima kasih, Nenek. Nandak, kau sangat baik. Nenek, ini untuk nyonya muda keluarga Hu. Bagaimana kita bisa memberikannya padanya? Itu tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Meskipun aku tidak ingin menjadi nyonya muda keluarga Huomu. Tapi, aku tidak jelek. Aku lebih dari cukup untukmu, kan? Baiklah, kalian cocok. Ambil ini. Nenek memberikannya padaku. Tidak ada gunanya bahkan jika kau tidak setuju. Melihat kalian berdua rukun, aku lega. Xiaoting, 3 hari dari sekarang, istri Gubernur Jianan akan datang ke Yongcheng untuk mengadakan pesta malam pribadi. Pada saat itu, pastikan untuk membawa Chen Xing. Nenek, jangan khawatir. Chen Xing telah banyak membantuku. Pada saat itu, aku pasti akan memperkenalkannya dengan baik kepada semua orang. Baik, baik, baik. Namun, Xiaoting, aku ingin bertanya dari tadi. Siapa anak ini? Ini putriku. Dia adalah keponakan Chen Xing. Dia sakit. Jadi kami hanya datang untuk menjenguknya. Kupikir kalian berdua punya anak di belakangku. Jika aku punya cucu perempuan yang berperilaku baik, bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa beristirahat dengan tenang. Nenek, jangan katakan itu. Baiklah, baiklah, aku akan kembali sekarang. Kalian berdua rukun ya. Nenek, aku akan mengantarmu keluar. Mengapa kau tidak membiarkan aku mengatakan Xiao Xiao adalah putriku di depan wanita tua itu tadi? Nenek sudah sangat bahagia beberapa hari terakhir ini demi gelang itu. Bantu saja aku bermain peran. Jangan khawatir, selama kau setuju, aku akan menanggung semua biaya pengobatan Xiao Xiao. Dan apapun yang ingin kau beli, akan kubelikan untukmu. Aku jamin kau akan puas. Kalau begitu, itu bukan tidak mungkin. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa. Gelangnya baik-baik saja. Apa sesuatu terjadi pada keluargamu? Nyonya sang istri gubernur. Kakakku mengalami kecelakaan mobil. Kakakmu sepertinya baik-baik saja. Justru sebaliknya, kamu, dahimu gelap. Kau dalam bahaya bencana berdarah. Sebaiknya kau tidak pergi menemui kakakmu. Itu salahku karena menabrakmu. Tapi kau tidak harus mengutukku seperti itu. Aku tidak berbohong. Kau tidak bisa pergi ke tempat kakakmu. Jangan bergerak. Apa yang sedang kau lakukan? Berani menyentuh nyonya. Apa kau mencari mati? Itu, Nyonya. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya Huo Xiaoting dari perusahaan Huo. Dia pacar saya. Keluarga Huo dari Yuncheng bernilai lebih dari 1.000 miliar. Mereka tidak akan menggunakan trik murahan seperti ini untuk mendapatkan uang. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Kebetulan pacar saya tahu beberapa teknik yang tidak biasa. Anda sebaiknya dengarkan dia dulu. Anak muda, di mana kau mempelajari teknik aneh ini? Aku dan kakakku saling bergantung. Dia tidak akan menyakitiku. Nyonya, perjalanan ini akan membahayakan hidupmu. Percayalah padaku. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa pergi bersamamu. Baiklah, mari kita pergi mencarinya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa hari ini, bahkan jika kau berasal dari keluarga Hu, kau harus meminta maaf padaku.
ikuti aku. Sudah aku bilang, yang mengalami kecelakaan mobil adalah kakakku. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyakitiku. Jika Anda aman dan sehat, bukankah itu sudah cukup baik? Mengapa begitu agresif? Keluarga Huomo sengaja mengirim seseorang untuk menabur perselisihan antara aku dan kakakku. Aku tidak akan The film was membiarkan masalah ini translated and berlalu begitu narrated saja. by M Media. Kami akan membawa Nyonya kembali nanti. Aku harus memberitahu semua orang betapa tidak masuk akalnya keluarga Huo. Aku sungguh tidak berbohong. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluarga Huo kehilangan muka. Tolong, Lepaskan wanita itu. Jangan bergerak. jangan sakiti siapapun. Dasar anak nakal. Lepaskan. Kau bahkan mengutuk, kasar sekali. Ayo pergi. Itu membuatku sangat ketakutan. Bagaimana tadi? Aku hebat, kan? Halo? Apa? Kakakku sama sekali tidak mengalami kecelakaan mobil. Seseorang sengaja merencanakan untuk menculikku. Kau peramal yang hebat. Jika bukan karena kau hari ini, aku pasti sudah mati. Nona muda, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Selama kau meminta, aku akan menyetujui apapun. Tidak perlu. Melakukan perbuatan baik setiap hari adalah tradisi sekte kami. Tidak mungkin. Kau telah dibius. Melakukan perbuatan baik setiap hari adalah menjunjung tinggi tradisi sekte. Itu kau. Apa yang sedang kau lakukan? Aku melihat hantu di siang bolong. Su Qianxing. Chen Xing. Nama yang bagus, nama yang bagus. Ini, mari bertukar informasi kontak. Jika kau punya masalah di masa depan, datang saja padaku. Tentu, kau bisa memindai milikku. Mereka hanya ibu dan anak. Jika aku gegabah memastikannya, bukankah itu akan membuat keluarga Hu tampak seperti mereka menindas mereka? Mari kita konfirmasi dulu, baru kemudian bertanya. Bagaimana ini mungkin? Kaki Huo Xiaoting sebenarnya sudah sembuh. 10 menit yang lalu, berapa lama kakiku bisa bertahan? Bagaimana aku tahu? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Memaksa menggunakan jarum perak untuk mengeruk meridian, meskipun itu bisa membuatmu berdiri. Tapi, itu sangat berbahaya bagi tubuh, dan durasinya tidak dapat dijamin. Jika aku bisa berdiri, Nanek akan sangat senang. Dan aset keluarga Hu setidaknya bisa berlipat ganda lagi. Tapi kau adalah pembawa sial, sama seperti Xiao Xiao. Sudah cukup baik jika kau bisa mempertahankan hidupmu. Kecuali kau bisa menemukan Giok Zuan 9 neter. Ada kesempatan untuk menghilangkan energi jahat dari tubuhmu. Dioksuan 9 neter. Ya. Tapi benda ini sangat langka. Tuanku belum pernah melihatnya. Kita mungkin tidak dapat menemukannya. Chen Xing, kau adalah keluarga Wu kami, bintang keberuntungan. Lihat, begitu kau menikah ke keluarga ini, kaki Xiaoting, semuanya menjadi lebih baik. Nenek, ini benar-benar bukan apa-apa. Kakinya masih perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Setelah kaki Xiaoting terluka, aku tidak tahu berapa banyak dokter yang kukonsultasikan untuk mengobatinya. Tapi mereka semua tidak berdaya. Ini semua berkatmu. Chen Xing, ku dengar, penyakitku juga disembuhkan olehmu. Gurumu, siapakah hal ini? Nenek, sebenarnya dia tidak terlalu terkenal. Hanya seorang dokter desa dari pedesaan. Ibu, apakah kau mendengar itu? Ini adalah dukun dari desa. Kaki Hu Xiaoting telah lumpuh begitu lama. Bisakah mereka benar-benar The film disembuhkan? was Kau diam, translated apa kau and harus mengutuknya narrated by dan M mengatakan Media. dia tidak akan sembuh? Nenek, ibuku benar. Hari ini, di rumah gubernur, kakakku terlambat tiba untuk bertemu dengan Nyonya Gubernur. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat marah. Kalian berdua akhirnya tiba. Ini Anda. Apa maksudmu itu kamu? Nyonya Gubernur ada di sini. Tidak sopan. Apakah kau mencari kematian? Nyonya Gubernur, apa yang dia lakukan? 72 kota Jiangnan, semuanya berada di bawah yurisdiksi gubernur. Nyonya gubernur adalah orang yang berstatus tinggi. Jangan bicara omong kosong. Dan Dioksuan 9 meter yang kau sebutkan.
sepertinya adalah harta dari rumah gubernur. Benarkah? Itu bagus. Kalau begitu, Anda dan Xiao Xiao selamat. Nyonya Gubernur, bahwa Jiok Zuan 9 meter. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Nyonya, dia dari gunung. Dia berbicara agak terus terang. Mohon jangan mempermasalahkannya. Nona Shin, menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku tidak keberatan. Kupikir, aku salah. Aku tidak menyangka. Tuan Huo benar-benar bisa berdiri lagi. Terima kasih padanya. Seperti yang diharapkan, aku tahu aku tidak memilih orang yang salah. Nyonya Gubernur, tolong jangan tertipu olehnya. Su Chensing ini mempelajari keterampilan medisnya dari seorang kampungan. Itu tidak dapat diandalkan. Dapat diandalkan atau tidak, aku punya penilaian sendiri. Selain itu, Tuan Huo berdiri adalah bukti terbaik. Huo Xiaoting, kakimu dulu seperti itu. Mustahil bagimu untuk berdiri. Metode apa yang kau gunakan? Apa maksudmu? Aku. Saudara, kakimu sudah sembuh. Katakan sesuatu. Jangan menilai seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat. Penjahat apa? Pria terhormat apa? Apakah Anda mendengar suara anjing menggonggong? Kau. Baiklah, aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Aku di sini untuk meminta bantuan Chensing. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Nyonya, aku hanya takut Anda akan tertipu. Chensing, aku tahu itu, kau adalah orang yang mampu. Selama kau bisa menyembuhkan penyakit gubernur, 9 nata Xuan Jade ini milikmu. Benarkah? Meskipun 9 nata Xuan Jade memiliki asal-usul yang luar biasa, itu tidak sebanding dengan nyawa gubernur. Selama penyakit gubernur bisa disembuhkan, apa artinya sebuah jiok? Tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat. Saya masih perlu memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Bagus, aku akan membawamu menemui gubernur sekarang. Apa kau yakin? Rumah gubernur bukanlah tempat biasa. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku khawatir kita berdua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Saya seorang dokter ilahi. Anda tidak terlalu percaya pada saya. Nyonya, jangan tertipu olehnya. Kakak senior. Nyonya, aku tahu gubernur sakit parah. Jadi aku secara khusus mengundang Guru Miaoyun untuk mengobati gubernur. Guru Miaoyun adalah dokter dewa legendaris. Dia hanya merawat pejabat tinggi di ibu kota. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Dengan bantuan Master Miaoyun, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Benar. Master Miaoyun ada di sini. Itu bagus sekali. Mengapa kalian berdua Miaoyun kakak senior Su Chensing. tidak mengobati suamiku bersama-sama? Jangan khawatir, rumah gubernur kami akan membayar biaya konsultasi 2 kali lipat. Aku tidak tertarik pada uang. Aku hanya menginginkan Jiok Xuan 9 nether sebagai bayaran. Ini, Nyonya, berdiri di hadapanmu adalah Master Miaoyun. Apakah kau benar-benar akan memilih seorang gadis acam yang datang entah dari mana? Ya, Nyonya. Cepat undang guru untuk mengobati gubernur. ya. Mungkinkah seorang gadis yang tidak diketahui asalnya lebih terampil daripada Master Miaoyun? Tepat sekali. Tepat sekali. Hanya ada 19 nada Xuan Jade. Aku hanya bisa memberikannya kepada Master Miaoyun. Aku benar-benar minta maaf. Master Miaoyun, silakan. Saudara, salahkan nasib burukmu. Tanpa Jiok Xuan 9 nether, kau pasti celaka. Jika saya menggunakan token ini, bisakah saya mencobanya? Perintah Raja Obat. Guru benar-benar memberikan perintah Raja Obat padamu. Betul sekali. Beberapa anak nakal acak yang muncul. Saya adalah generasi berikutnya. Pewaris Lembah Yawang. Lembah Yawang adalah yang legendaris, tanah suci pengobatan. Ini adalah penyembuh ilahi sejati. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kepala lembah yang baru. Sekarang gubernur akan selamat. Nyonya, tolong percayalah pada saya. Saya adalah keturunan Lembah Yawang. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Adapun Jiok Xuan 9 meter, saya ingin bersaing secara adil dengan kakak senior. Siapapun yang menyembuhkan penyakit gubernur, Anda berikan padanya. Bagaimana? Baiklah, dengan 2 penyembuh dewa di sini, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Aku akan membawamu ke bangsal sekarang. Ayo pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki token Yawang, kau adalah ketua lembah Yawang. Dibandingkan denganku, kau masih hijau. Kakak senior, berbalik dari jurang kehancuran. Kau di sini untuk memuliahi aku. Aku tahu kau sedang mencari ayah kandung Su Xiaoxiao. Tapi kau bisa tenang. Kau tidak akan pernah menemukannya. Apa maksudmu? Adik sepupu. Selama kau mengakui bahwa kau tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur dan memberitahu semua orang bahwa aku adalah ketua lembah Yawang yang sebenarnya, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberitahumu keberadaan pria itu. Bagaimana?
Aku tidak akan melanggar wasiat terakhir guru. Dan, aku harus mendapatkan Jiaoxuan 9 neter untuk menyelamatkan seseorang. Huo Xiaoting, jangan khawatir. Anda telah banyak membantu Xiao Xiao dan saya. Aku pasti akan mendapatkan Jiaoxuan dan mengubah nasib burukmu. Takdir. Ayah, Ibu, akhirnya kalian kembali. Bukankah ibu mengajarimu untuk tidak memanggil siapapun ayah dengan santai? Aku tidak memanggilnya ayah dengan sembarangan. Dia adalah ayahku. Dia hanya seorang anak kecil. Biarkan dia memanggil apapun yang dia inginkan. Xiao Xiao, apa kau ingin makan sesuatu? Ayah akan meminta Wang Ma untuk membuatnya untukmu. Bagus, aku mau ayam goreng. Baiklah. Jika dia benar-benar ayah Xiao Xiao. Sepertinya. Lumayan juga. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Baiklah, kita tidak boleh menunda. Aku akan memasang formasi dulu. Mari kita lihat, apakah saya dapat menggunakan Jiaoxuan 9 neter untuk mengusir roh jahatmu. Aku baru tidur selama beberapa hari. Dan ibu sudah menemukan Jiaoxuan 9 neter. Ibu, kau luar biasa. Kurangilah sanjungan. Cepat bantu. Bagus, dengan Jiaoxuan, keberuntungan ayah pasti akan menjadi lebih baik. Benarkah? Apakah itu berarti aku tidak akan membawa kemalangan bagi keluarga dan teman-temanku lagi? Jiaoxuan 9 neter dapat menarik beberapa energi spiritual dari langit dan bumi. Tapi itu tidak bisa mengubah takdir. Tapi setidaknya, itu bisa menghilangkan energi jahat dari kutukan bintang tunggalmu. Apa kau perlu aku melakukan sesuatu? Buka bajumu. Ada apa dengan ekspresi itu? Bukannya aku mengambil keuntungan darimu. Kau tidak melepas pakaianmu. Bagaimana aku bisa menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhmu? Pria yang begitu ragu-ragu. Pria dan wanita tidak seharusnya bersentuhan. Xiao Xiao, lakukan saja kalau begitu. Aku tahu, ibu pasti malu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bantu dia memasukkan energi spiritual. Biar aku periksa formasi yang kau pasang. Formasinya sudah siap. Xiao Xiao, mari kita mulai. Energi jahatnya sedang diusir. Bertahanlah. Ibu, tubuh ayah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M Media. Ini jelas-jelas mengusir energi jahat untukmu. Mengapa bintang takdirnya menjadi begitu redup? Xiao Xiao, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku akan menggunakan kompas untuk menghitung bagan bintang. Baiklah, ibu. Di belakangmu. Itu adalah kutukan perebut jiwa. Ibu, apa ini? Itu adalah teknik terlarang dari sekti kita. Selama itu ditujukan pada seseorang. Kutukan perebut jiwa. Keberuntungan orang itu akan diambil. Apa maksudmu? Melakukan kutukan perebut jiwa membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana kau bisa menyinggung kakak senior? Hari itu di rumah gubernur. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu Wang Miaoyan.
Tidak. Itu bukan pertama kalinya aku melihatnya. Guru, hidup anakku bergantung padamu. Jangan khawatir, setelah 7 tahun, formasi akan selesai. Hidupnya. Siapa di sana? Adapun apa yang mereka katakan, aku tidak mendengar dengan jelas. Kakak senior adalah seseorang yang tidak bertindak tanpa keuntungan. Dia dan ibu tirimu pasti memiliki beberapa urusan gelap. Tapi dia tetap ibuku secara nama. Dan ayah meninggalkannya banyak saham. Jika kau ingin menyentuh Hu Jingheng dan dia, itu tidak akan semudah itu. Aku akan pergi bekerja di perusahaanmu. Apa? Agar formasi perebut jiwa kakak senior berefek, dia harus berada di dekat orang ini untuk memasang formasi. Aku sudah mencari di seluruh rumahmu. Tidak ada apapun di sana. Satu-satunya kemungkinan adalah perusahaanmu. Bagus, jika ibu pergi bekerja, aku bisa tinggal di rumah dan bermain game. Tidak. Tidak. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke taman kanak-kanak. Aku setuju. Aku tidak setuju. Ibu, apakah aku benar-benar harus pergi ke taman kanak-kanak? Tentu saja. Lihat, guru ada di sini untuk menjemputmu. Apakah kamu, ibu dan ayah Xiao Xiao? Kalian pasangan yang sangat tampan, pasangan yang serasi. Tidak, kau salah paham. Aku... Ya, itu, Xiao Xiao, diserahkan padamu. Jangan khawatir, taman kanak-kanak kami memiliki banyak anak Guru taman kanak-kanak. dan banyak makanan lezat. Kue mangkuk, Xiao Xiao pasti akan menyukainya di sini. Guru, ayo pergi ke sekolah. Ayo pergi. Kau bilang kau tidak suka sekolah. Begitu kau mendengar ada anak-anak, kau langsung berlari keluar. Kau sudah tinggal di gunung, dan dia tidak punya anak lain untuk bermain dengan. Sekarang dia punya seseorang untuk bermain. Wajar jika dia bahagia. Kenapa tidak? Kau menatap Biyun-chan. Itu mungkin tidak mungkin. Meskipun kau bisa menekan energi jahat pada Xiao Xiao, itu bukan solusi jangka panjang. Aku masih harus menemukan ayahnya. Aku akan membantumu menemukannya. Sekarang mari kita pergi ke perusahaan. Ayo pergi. Milikku. Milikku. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Xiao Xiao. Milikku. Meng Meng, Milikku. Meng Meng. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yuhua. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Lihat apa yang dia kenakan. Sangat kotor. Kau berbohong? Aku sama sekali The tidak film kotor. was translated Memang anak and Wuhua. narrated by Ini M. adalah Media. apa yang ibuku secara pribadi buat untukku. Jauh lebih bersih dari pakaianmu. Kamu. Aku tidak peduli. Pokoknya anak ini tidak bisa bersekolah di taman kanak-kanak ini. Nyonya Wu, dia sudah membayar uang sekolah, tidak membiarkannya belajar. Itu tidak pantas. Membayar uang sekolah. Uang itu mungkin dikumpulkan dengan susah payah dan dipinjam. Bukan? Kenapa aku tidak bisa pergi ke sekolah? Kenapa? Karena aku menyumbang 2 juta untuk taman kanak-kanak ini. Ibu, singkirkan dia. Dia terlihat seperti pengemis. Aku bukan pengemis. Kau pembohong. Menabrakku, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu bukan pengemis. Lalu mengapa kamu berpakaian sangat aneh? Apa pekerjaan orang tuamu? Ibuku adalah seorang ahli feng shui. Dia luar biasa. Master Feng Shui. Jetty. Jetty itu hanya penipu. Bagaimana dengan ayahmu? Aku tahu. Ayahnya adalah seorang lumpuh di kursi roda. Seorang lumpuh, penipu, anak dari orang-orang seperti itu layak berada di taman kanak-kanak yang sama dengan putriku. Jangan bicara tentang ayah dan ibuku seperti itu. Wanita jahat. Kamu mencari masalah. Berhenti. Kamu ini, ibu pengemis kecil. Xiao Xiao bukan pengemis.
Itu kau. Awan gelap berkumpul, mata tiga putih. Hati-hati, kau akan mengalami nasib buruk. Kamu berani mengutukku. Aku akan memukulmu sampai mati. Lihat dia jatuh selantang. Apakah kamu baru saja mendorongku? Jangan bicara omong kosong. Kau jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Memfitnahku. Ibu, apakah kau mencari mereka? Kau ingin uang tahun baru? Tunggu saja. Suami, cepat ke sini. Beng Beng dan aku sedang diganggu. Tunggu saja. Suamiku adalah manajer umum perusahaan Hu. Berani menyinggungku. Dan kamu akan dipecat? Perusahaan Hu. Mungkinkah? Istri, apa yang terjadi padamu? Suami, lihat apa yang mereka lakukan padaku. Mereka membuatku terlihat seperti ini. Panggil kepala sekolah ke sini sekarang dan keluarkan mereka. Aku mengerti situasinya. Aku tahu segalanya. Aku akan memecat mereka sekarang juga. Kepala sekolah ini tidak pantas. Ada apa dengannya? Zhang Xiwan berafiliasi dengan perusahaan Huo. Aku adalah manajer umum cabang perusahaan Huo. Aku menginvestasikan 2 juta di sini. Jika kamu tidak mengusir ini, pengemis kecil, hari ini, aku akan menarik investasiku segera. Tidak. Jangan khawatir. Tenang saja. Aku akan segera mengusir mereka. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini? Taman kanak-kanak kerajaan kami tidak menerima orang sepertimu. Cepat, keamanan. Keluarkan mereka dari sini. Aku tantang kau menyentuh mereka. Lepaskan. Dia. Ayah, itu dia. Menindas ibuku. Kamu seorang pria. Berani berpura-pura di depanku. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa dia? Dia pasti seorang manajer bawahan di perusahaan Huo. Seorang manajer berani pamer di sini. Apa salahnya menjadi bawahan? Apa kamu tahu bahwa perusahaan Huo adalah yang teratas? Konglomerat di Yunchan, orang lumpuh sepertimu, bahkan tidak akan dipekerjakan untuk membersihkan toilet di perusahaan Huo. Bisakah kamu lebih ketat dengan standar penerimaanmu? Kamu memasukkan semua jenis siswa yang tidak memenuhi syarat. Jika aku menyebarkan berita, tidak ada yang akan berani mengirim anak-anak mereka ke sini. Jangan khawatir, aku akan segera mengusir mereka. Aku tidak akan menyimpan anak ini. Kepala sekolah, keluarga mereka adalah... Aku belum menyalahkanmu. Beraninya kamu mempekerjakan siapapun, hampir menyinggung Tuan Shang. The film was Biar ku beritahu, translated and mulai sekarang, narrated kamu by juga M dipecat. Media. Kepala sekolah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Otoritas yang hebat apa? Siapa yang memberitahu suamiku lebih baik darimu? Dan kamu, seorang penipu wanita. Seorang pria yang pincang. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Pecat dia. Departemen SDM, pemberhentian kelompok bawahan. Ada seorang Xiang Xiyuan, orang lumpuh mati. Berpura-pura cukup mirip. Kenapa kamu tidak sekarang berlutut dan bersujud padaku? Mungkin aku sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini aku masih bisa membiarkanmu hidup. Tinggal dengan orang rendahan seperti ini, bahkan udaranya pun bau. Bau. Apa yang kamu katakan? Aku dipecat. Suami, apa yang masih kau tunggu? Cepat panggil seseorang. Keluarkan mereka dari sini. Suami, kenapa kau memukulku? Diam. Tuan Huo, aku salah. Aku tidak punya mata. Aku tidak tahu itu Anda. Tuan Huo. Mengandalkan reputasi keluarga Huo, bertindak sembrono di luar. Kau tunggu saja bagian hukum untuk menuntutmu. Tuan Hu. Maksudmu? Dia adalah Tuan Grup Hu. Bagaimana mungkin? Tuan keluarga Hu. Bagaimana bisa dia menjadi orang cacat? Wanita kau. Jika bukan karenamu, aku akan kehilangan pekerjaanku. Suami, mungkinkah kau telah dibodohi oleh mereka? Baru saja SDM meneleponku, bilang aku menyinggung Tuan Huo dan dipecat. Bagaimana ini bisa palsu? Wanita kau, aku akan menceraikanmu ketika aku kembali. Tidak, suami.
Nyonya Presiden, aku salah. Tolong, ampuni aku. Aku tidak. Syarat mereka keluar. Dan kamu dipecat. Jangan, Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala sekolah yang baru. jangan, Tuan Hu. Kamu. Ayah sangat hebat. Xiao, kemarilah. Ayah akan memberimu sesuatu. Dengan ini, Yun Chen, tidak ada yang akan menindasmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aura jahat padamu semakin berat. Gunakan jarum perak untuk mengusir roh jahat. Mungkin ada beberapa efek samping. Bertahanlah. Jangan khawatir, Ayah. Semuanya akan baik-baik saja segera. Tidak, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Formasi perebut jiwa kakak senior. Jika tidak, hidupmu akan singkat. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak akan hidup lama. Kehidupan seperti ini di kursi roda, aku sudah muak. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu kalian. Sepertinya bisa hidup. Juga lumayan. Aneh. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan kakak senior. Aku tidak bisa menemukan lokasi pasti formasi perebut jiwa. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku tidak akan mati. Untuk sementara, mari kita lakukan perlahan. Kita tidak bisa melambat lagi. Lebih lambat lagi dan kau akan mati. Pergi ke perusahaan. Segera temukan formasi perebut jiwa. Tunggu sebentar. Aku belum memberikan barang-barangku pada Xiao. Tidak perlu, Ayah. Dengan jimat ibu, tidak ada yang berani menindasku. Kalian cepat pergi ke perusahaan. Kerja bagus Xiao. Ayo pergi. Tidak ada yang akan mengendalikanku lagi. Chensing, kamu sudah bangun. Apa kamu baik-baik saja? Serius? Api sebesar ini. Kenapa kamu terburu-buru masuk? Apa kamu gila? Aku dengar dari Luna bahwa kamu terjebak di kantor. Apa aku seharusnya hanya menonton? Kamu terbakar sampai mati. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu khawatir tentangku? Kamu selalu memasang wajah masam. Kamu. Jangan bilang kamu malu. Aku tidak. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu terlihat imut saat kamu sedang bersemangat? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan membantumu menangkal roh jahat lagi. Bukankah ini Gyeokzuan 9 meter? Gyeoksuan yang diberikan oleh gubernur belum habis digunakan. Aku menggunakan sisanya untuk mengukir sebuah benda karang. Simpan untuk digunakan nanti. Tidak mungkin. Energi vitalmu sudah diambil oleh kakak senior. Tanpa Gyeokzuan, kamu tidak akan bisa berdiri di masa depan. Kamu memberitahuku, Gyeoksuan ini digunakan untuk mengumpulkan energi spiritual. Sekarang kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Kamu tidak menerima barang-barangku. Apakah kamu membenciku? Tentu saja tidak. Aku tidak membencimu. Jika kamu tidak membenciku, lalu kamu menyukaiku. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika kakiku sembuh? Apakah kamu bersedia untuk tetap di sisiku? Kamu. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal-hal ini? Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Aku tidak akan hidup lama. Tapi aku tidak peduli. Di dunia ini, selain nenek, ibuku meninggal lebih awal. Ayahku juga tidak menyukaiku. Berapa lama aku bisa hidup? Apa peduliku? Jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku akan membuatmu seperti orang normal. Tapi apa gunanya disembuhkan? Bisa berjalan dan berlari. Apa gunanya? Jadi, tetaplah bersamaku. Aku akan menjagamu dan Xiao dengan baik. Bahkan jika Xiao bukanlah putri kandungmu. Apakah tidak apa-apa? Sebenarnya di dalam hatiku, dia adalah anakku. Bahkan jika kita tidak memiliki hubungan darah, aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku akan memikirkannya.
Biar aku melakukan moksibusi pada kakimu dulu. Mari kita sembuhkan kakimu dulu. Kenapa ini sangat panas? Cukup tebal juga. Paman Shang. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Orang dewasa sedang berbicara. Anak-anak tidak boleh mendengarkan. Tua, Nona Su. Kalian berdua berkembang terlalu cepat. Jadi, Nona Su merawat Tuan. Tuan Ho, ada sesuatu yang mendesak di perusahaan. Kemarilah. Kamu baru saja pulih. Berbaringlah. Istirahatlah. Xiao, aku ada urusan. Aku akan kembali ke perusahaan. Kamu tetap di sini bersama ibu. Jangan khawatir, ayah. Aku The pasti film was akan translated melindungi ibu. and narrated by M Media. Pergi. Aku di sini sekarang. Siwei karya Hua Xiaoting pasti terkait dengan jalang ini. Bawa yang besar dan kecil ini. Bawa mereka pergi untukku. Aku sudah menghitung ini sejak lama. Merkurius retrograde. Tidak cocok untuk bepergian. Aku pasti akan bertemu dengan seseorang sepertimu. Xiao. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menindas ibuku. Aku beritahu padamu, hari ini aku tidak hanya akan mengambil ibumu, tapi juga jalang ini. Aku juga membawamu. Naib. Ada apa? Aku tidak bisa melihat apapun. Jalan. Beraninya kau berkomplot melawanku. Kau tunggu saja. Karena menindas ibuku. Kalian tunggu saja dan akan malu. Tua, sering-seringlah kembali. Kurang ajar. Keluarga kita juga. Bagaimana kau bisa disentuh dan ditarik? Tua, lepaskan. Aku akan pergi ke kamar dan melayanimu dengan baik. Pisau kami sangat tajam. Sebentar lagi tidak akan sakit. Ayo pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Bubuk Sansheng ini dapat mengungkapkan kehidupan seseorang di masa lalu dan sekarang. Sepertinya, kedua orang ini, yang satu adalah seorang wanita cantik di kehidupan lampau, dan yang lainnya adalah seorang albojo. Sungguh malang. Aku ingin tahu apa si orang jahat Kuo Jinggan ini di kehidupan masa lalunya. Berhenti, jangan pergi. Apa ini? Baunya sangat enak. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Ayah, dia membawa orang untuk menindas ibu. Jadi aku menaburkan sedikit bubuk sansheng padanya. Bubuk sansheng ini tidak berbahaya. Itu bisa membiarkan mereka melihat siapa mereka di kehidupan masa lalu mereka. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia adalah seekor anjing. Benar. Ayah tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Tapi berapa lama efek ini akan bertahan? Sekitar setengah jam. Buang dia di pinggir jalan. Dia berisik sekali di sini. Akan mengganggu istirahat pasien. Ya, Jangan khawatir. Ayah, aku tidak akan menyalahkanmu. Xiao melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Hebat. Kamu kembali begitu cepat. Kudengar Hu Jing'en akan datang. Jadi aku sedikit khawatir. Dan datang lebih awal. Ayah di sini. Aku akan melindungi ibu. Aku tahu. Xiao yang terbaik. Xiao. Mami sedikit haus. Ibu tunggu aku di sini. Aku akan menambilkan air untukmu. Kamu menyuruh Xiao pergi. Karena Tubuhku telah diserang The oleh film cacing was guk. translated Bukan, tidak ada and kekuatan narrated spiritual yang by tersisa M Media. untuk menekan energi jahat untuk Xiao. Dia paling lama bisa hidup selama 3 bulan. apa? Jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi.
Aku akan menyembuhkan Xiao Xiao. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Keluarga Wu bisa melakukannya. Tidak ada gunanya. Hanya kekuatan spiritualku yang bisa menekannya untuk Xiao Xiao. Tapi aku sekarang diserang oleh Cai Tinggu. Aku sepenuhnya menjadi orang biasa. Selain kekuatan spiritual, apakah tidak ada cara lain? Untuk sepenuhnya menghilangkan energi jahat dari Xiao Xiao, kecuali kita menemukan ayah kandungnya. Tapi takdir memang tidak terduga. Aku tidak bisa mengerti di mana ayahnya berada. Ayah kandung Xiao Xiao. Andai saja Xiao Xiao adalah anakku. Betapa indahnya itu. Apakah kamu punya petunjuk? Aku bisa menyuruh asistenku mengirim beberapa orang untuk mencarinya, pria itu. Benarkah? Tanpa kamu dan Xiao Xiao, aku mungkin akan menghabiskan seluruh hidupku di kursi roda. Lagi pula Xiao Xiao sangat imut. Bagaimana aku bisa tega melihatnya terluka? Aku tahu. Kamu adalah orang yang baik. Kalau begitu, akan kuberitahu detail hari itu. Ayah, Ayo pergi. Anak-anak tidak boleh menonton ini. Paman akan membelikanmu permen. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Aku tahu. Aku akan memberitahumu detail hari itu. Jadi, lebih mudah bagimu untuk menemukan seseorang. Su Chengxing, kau ingin aku mendengarkan detail tentang dirimu bersama pria lain. Aku tidak bisa melakukan itu. Hal-hal ini nanti kamu bisa langsung memberitahu asisten Sang. Aku ada urusan. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Apa yang sedang kulakukan? Lihat saja ponselmu. Tidak, di pintu masuk rumah sakit, seorang pria yang diduga tidak stabil secara mentang, menggonggong seperti anjing. Foto ini, bukankah itu aku? Su Chengxing sudah diracuni oleh racun Goku, orang yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita dan seorang anak. Biar ku jelaskan. Jalang itu, aku tidak tahu. Bubuk macam apa yang dia meniup wajahku, tapi aku menjadi seperti anjing. Itu bubuk Senxing. Itu adalah bubuk yang diciptakan sendiri oleh guru. Aku tidak menyangka itu akan diturunkan kepadanya juga. Bukankah kau bilang, Su Chengxing kehilangan semua kekuatan spiritualnya dan tidak berguna? Lalu mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Singkirkan mereka. Aku terluka oleh ki sejati Siwe. Jika aku bisa menggunakan kekuatan spiritual, apa yang kau ingin aku lakukan? Lalu, setelah selama ini, kau juga telah kehilangan semua kekuatan spiritualmu? Diam, aku bisa menunggu. Su Chengxing tidak bisa menunggu. Kematian Su Xiaoxiao sudah dekat. Jika dia tidak dapat menemukan ayahnya, anak ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Lalu, kita bisa saja menunggu. Tunggu. Apa gunanya menunggu? Tepat waktu. Gunakan penyakit Su Xiaoxiao. Aku ingin Susing berlutut dan memohon ampun. Nona Su, pada saat itu, selain bertemu pria itu di hotel, ada hal lain. Tidak ada apa-apa. Aku dibius hari itu. Aku tidak tahu namanya. Nomor kamar. Aku tidak ingat. Tapi separuh itu. The film was Tidak mungkin. translated Aku and tidak punya narrated kekuatan by spiritual M. sekarang. Media. Kehilangan perlindungan dari separuh Liontin Giok ini. Xiao Xiao, aura membunuh hanya akan menjadi lebih buruk. Setengah dari apa? Tidak ada apa-apa. Baiklah, Nona Su, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Temukan orang itu. Terima kasih. Tuan Hu, aku akan keluar dulu. Bukankah ini bubur kesukaanku? Aku sudah lama mencarinya dan tidak bisa menemukannya. ayah khusus. Aku melihatnya di pinggir jalan, membelinya dengan santai. Kalau begitu, belikan 2 mangkuk lain kali. Apa? Bubur ini tidak mahal. Tidak mampu membelinya.
Ibu, ini adalah ayah tadi malam. Khusus membuatnya untukmu. Dia bahkan bertanya padaku apa yang ibu suka makan. Dia berusaha keras untuk itu. Tuan bahkan bisa memasak sendiri. Kembalikan saja jika kau tidak menginginkannya. Tidak, aku ingin meminumnya. Enak. Seandainya ayah dan ibu setiap hari sangat bahagia. Ayah, aku merasa sangat buruk. Biar kulihat. Ada apa dengan Xiao Xiao? Rasanya seperti ada api yang membakarku. Nadinya bergejolak. Seluruh tubuhnya terbakar seperti api. Aura membunuh telah menyerbu jantungnya. Ibu, tolong aku. Jangan khawatir. Ibu pasti akan menyembuhkanmu. Penyakit Xiao Xiao semakin memburuk lagi. Jika kita tidak dapat menemukan ayah kandung Xiao Xiao, waktu dia terjaga akan semakin pendek. Satu-satunya cara adalah pergi mencari kakak senior. Lukamu disebabkan oleh Won Miaoyan. Apa kau tidak takut dia akan menyakitimu lagi? Ketika kakak senior turun gunung, dia mencuri lanceng penenang jiwa. Jika kita tidak dapat menemukan ayah kandung Xiao Xiao, kita hanya bisa menggunakan lanceng penenang jiwa, menekan jiwa Xiao Xiao. Xiao Xiao, ibu pasti akan membawa lonceng penenang jiwa kembali. Tuan Hu, Nonasu baru saja memberitahuku tentang orang yang sedang dia cari. Tapi aku, Sedang tidak ingin mendengar ini sekarang. Tuan Hu, aku pikir orang yang dicari Nonasu mungkin adalah Anda. Apa? Perusahaanku. Adik perempuan junior, kau kehilangan ketenanganmu begitu cepat dan datang untuk menemukanku. Kembalikan lanceng penenang jiwa yang kau curi dari guru untukku. Apa maksudmu mencuri? Ini awalnya milikku. Guru berkata, niatmu tidak murni, bahwa kau bukan pewaris sekte. Tolong kembalikan lanceng penenang jiwa kepadaku. Itu adalah harta paling berharga dari sekte. Adik perempuan junior, kau telah kehilangan semua kekuatan spiritualmu. Kau bilang, dengan kemampuanmu, bisakah kau mengambilnya kembali? Tidak peduli apapun, aku harus menyelamatkan Xiao Xiao. Bahkan jika itu berarti memutuskan tulang spiritualku, aku tidak akan ragu. Apa? Tulang spiritual kita adalah fondasi sekte kita. Kau ingin menghancurkan tulang spiritualmu, bahkan jika kau selamat, kau akan lumpuh. Jadi, kakak senior, begitu aku menghancurkan tulang spiritualku, semua kultivasimu akan sia-sia. Kau berani mengancamku. Selama kau menyerahkannya, aku akan segera pergi. Lonceng penenang jiwa bisa menekannya untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Kau ingin menyelamatkan anak itu. Aku bisa membantumu. Kau bisa membantuku. The film was translated and narrated by M Media. Selama kau bergabung denganku dan membunuh Huo Xiaoting. Mustahil. Adik perempuan junior, kupikir kau seharusnya bisa mengetahuinya. Aura jahat pada Su Xiao Xiao sangat berat. Dia tidak punya banyak hari lagi. Apakah kau benar-benar tahu di mana pria itu berada? Kita dilatih di bawah guru yang sama. Bahkan jika aku mencoba menipumu dengan barang palsu, kau akan melihatnya. Formasi penangkal. Guru berkata, seorang murid Xuanmen tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi Xiao Xiao benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Aku bisa membantumu merebut keberuntungan Hu Xiaoting, tetapi kau harus memberitahuku di mana pria itu berada. Aura jahat itu sudah menyerbu meridian jantung Xiao Xiao. Dia tidak bisa menunggu. Kau masih tidak percaya padaku. Tapi aku adalah kakak seniormu. Dalam masalah sekecil itu, aku tidak akan berdebat denganmu.
Itu kau. Apel. Di hotel beberapa tahun lalu, kau begitu cepat melupakanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi ayah Xiao Xiao? Jalan itu, aku tidak akan menerimanya. Jika aku tidak mabuk, aku bahkan tidak akan melihatnya. Kau berbohong padaku. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Tapi, buka dan lihat, maka kau akan tahu. Liontin Gyokku, sekarang apakah kau percaya padaku? Huo Jingheng adalah ayah Su Xiao Xiao. Selama kau bersedia membantuku, Huo Jingheng bersedia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menghilangkan energi jahat dari Su Xiao Xiao. Energi jahat pada Su Xiao Xiao, seserius itu. Apa yang harus kulakukan? Pikirkan baik-baik. Baiklah. Aku setuju. Selama kamu membawa Huo Xiaoting ke tempat yang telah aku siapkan, lalu aku jamin, Su Xiao Xiao akan kembali bersamamu dengan selamat. Kakak senior. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Bagaimana mungkin Huo Jingsheng? Kemana kau pergi tadi malam? Aku mencarimu sepanjang malam. Aku senang kau baik-baik saja. Aku pergi untuk mencari cara untuk menyelamatkan Xiao Xiao. Kau tampak tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Huo Xiaoting. Hati-hati. Huo Xiaoting, jika ayah Xiao Xiao adalah kau, itu akan sangat bagus. Terima kasih. Bagaimana keadaan Xiao Xiao? Kita harus segera kembali. Xiao Xiao baik-baik saja. Dokter bilang dia stabil. Bukankah aku sudah meminta Sang Yuan untuk membantumu menemukan Xiao Xiao, ayah kandung aku? Tidak perlu mencari lagi. Aku sudah menemukannya. Apa kau menemukannya begitu cepat? Kebetulan sekali. Apa kau yakin kau tidak salah orang? Kita belum. Dia pasti ayah kandung Xiao Xiao. Sepertinya, semua yang dikatakan Sang Yuan hanyalah The film kesalahpahaman. was Aku juga di translated hotel. and narrated by M Malam itu. Media. Tapi, aku bukan pria yang dia cari. Benar. Apa yang akan kamu katakan tadi? Apakah Xiang Yuan punya petunjuk? Tidak. Ini, aku salah paham. Bagaimanapun juga. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku menemukannya. Ayo kita kembali. Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Aku baru tahu Huo Jingheng adalah ayahmu. Kamu sudah lebih baik secepat ini. Ibu tahu. Karena ibu sudah menemukan ayahmu. Ibu, bukankah aku punya ayah? Mengapa kita mencari ayah lain? Xiao Xiao. Sebenarnya Huo Jingheng adalah ayahmu yang sebenarnya. Aku menemukan ayahmu untuk membantu mengusir energi jahat di dalam dirimu. Bukankah itu bagus? Tidak, Ibu. Aku tidak ingin ayah lain. Sekarang yang paling penting adalah untuk mengusir energi jahat dari tubuhmu. Benar. Kamu gadis yang baik. Aku pasti akan melakukannya. Ibu, aku sudah lebih baik sekarang. Bisakah aku kembali ke ayah? Tentu saja kamu bisa. Tapi, masalah menjadi lebih baik ini adalah rahasia kecil kita.
Kita sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain. Baiklah, Apa yang kalian berdua bicarakan? Kau tampak sangat bahagia. Xiao Xiao jauh lebih baik sekarang. Jadi aku berencana untuk mengajaknya keluar. Kamu ingin ikut? Tentu. Xiao Xiao, ayah akan mengajakmu ke taman hiburan. Baiklah. Xiao Xiao ingin pergi ke taman hiburan. Kamu memberikan ini padaku. Ini sangat indah. Ayah cepat pakaikan ini pada ibu. Baiklah. Aku akan pergi berganti pakaian. Ayah, ibu malu. Dasar anak nakal. Siapa yang menyuruhmu mendorong ayah barusan? Jika bukan karena aku, kapan kalian berdua akhirnya akan berciuman? Tanpa aku di rumah ini, itu akan berantakan cepat atau lambat. Pintar sekali. Namun, jika aku benar-benar menikahi ibumu, apakah kau akan menjadi putriku? Tentu saja. Tapi ibu berkata, aku harus benar-benar sembuh. Sebelum aku bisa kembali ke ayah, ayah, bisakah ayah menungguku? Aku akan menunggumu. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu dan ibu keluar. Pergi keluar dengan ayah dan ibu hari ini, membuatku sangat bahagia. Aku senang kamu bahagia. Terima kasih, karena sudah menghabiskan hari ini bersamaku dan Xiao Xiao. Bersulang untukmu. Kita adalah keluarga. Jangan membahasnya. Jika kau bersedia, aku bisa tinggal bersamamu selamanya. Maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi penyakit Xiao Xiao benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang kau katakan? Demi Xiao Xiao, aku tidak punya pilihan lain. Ibu, ada apa dengan ayah? Xiao Xiao, ibu melakukan semua ini untukmu. Adik perempuan, The film was kau terus translated berkata and bahwa aku narrated by kejam dan M tidak Media. berperasaan. Tapi bagaimana denganmu? Untuk menyelamatkan anakmu sendiri, kau menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku melakukan kesalahan, dan aku akan bertanggung jawab. Kamu berjanji padaku, kamu akan menyuruhnya menghilangkan energi jahat dari Xiao Xiao. Aku perlu memastikan dia mati. Tentu saja aku akan membantumu. Lihat, Dia tidak bernapas. itu bagus. Sebentar lagi energi sejati Ziwei miliknya akan berpindah kepadamu. Lalu, kau akan menjadi orang terkaya di Yuncheng. Setelah itu, kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak ada habisnya. Huo Xiaoting, sudah kubilang. Kau tidak bisa mengalahkanku. Seluruh keluarga Huo adalah milikku. Cukup. Aku sedang tidak ingin melihat kalian berdebat demi ketenaran dan kekayaan. Berikan aku darah jantung. Kau tidak sebodoh itu kan? Apa kau benar-benar berpikir Huo Jingheng adalah ayah Jalang itu? Bukan Leontin Giok itu. Leontin Jiao, kau sedang membicarakan yang ini. Membuatnya adalah hal yang mudah. Leontin Giok itu palsu. Apalagi Su Chengxing. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu menyembuhkan Jalang itu dan kemudian kembali ke lembah Raja Obat untuk hidup dalam pengasingan? Tidak. Guru memberiku Leontin Giok itu. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Jadi kamu sudah melihat Leontin Giok itu. Yang asli. Leontin Giok yang asli. Ada di sini. Orang yang kucari adalah Huo Shating. Kau tidak tahu itu sekarang kan?
Aku memasang formasi perebut jiwa dan mengambil semua ki sejati Ziwei miliknya, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Itu sebabnya putrimu menjadi seperti ini sekarang. Kekurangan ki sejati dan diganggu oleh energi jahat. Tidak heran aku tidak bisa menemukan takdirnya. Jadi kamu menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa mengubah takdirnya. Aturan sekte, dengan paksa menyalahgunakan teknik terlarang, berarti dikurung di lembah Raja Obat selama 30 tahun. Apa kamu sudah lupa? Guru sudah mati. Sekarang, siapa yang bisa mengendalikanku? Bahkan jika itu berarti saling menghancurkan, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Ayolah. Jika ini sebelumnya, aku mungkin sedikit takut padamu. Sekarang Hu Xiaoting sudah mati. Dan Huo Jingyun akan menyerap semua ki sejati Ziwei miliknya. Dan aku hanya perlu membunuh Huo Jingheng dan mengambil ki sejati Ziwei miliknya. Maka bahkan kau tidak akan bisa mengalahkanku. Apa yang kau katakan? Kau ingin membunuhku? Tidak, bukankah kita punya kesepakatan? Aku mendapatkan keluarga Huo, dan apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Huo Jingheng, kau terlalu banyak berpikir. Jika aku mendapatkan ki sejati Ziwei, apakah aku masih membutuhkan bantuanmu? Lioyun, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Begitu aku mendapatkan ki sejati Ziwei, aku akan menjadi penguasa tertinggi Xuanmen. Tubuhmu. Mengapa tubuhmu dipenuhi energi jahat? Kau belum mati. Apa kau kecewa? Aku sebenarnya tidak mati. Formasi perebut jiwa gagal. Apa yang kau serap dari Huo Jingheng secara alami adalah energi jahat. Sekarang dengan energi jahat memasuki tubuhmu, bertahun-tahun berkultivasi, telah sia-sia. Kau menjebakku. Jangan minum. Anggurnya beracun. Apa? Ayah kandung kakak senior Xiao Xiao mengancamku. Aku harus menyeretmu ke dalam ini. Tapi bahkan demi Xiao Xiao, aku tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Ayah kandung. The film was translated and narrated by M Media. Karena dia sangat jahat. Kita sebaiknya mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Kita bisa menggunakan saudari untuk menghilangkan kutukan Xiao Xiao. Xiao Xiao, tahanlah. Jalang, jika aku tidak bisa menjadi nomor 1 di Xuanmen, kau juga bisa melupakannya. Hati-hati. Huo Xiaoting. Huo Xiaoting. Jangan mati. Bangun. Jangan mati. Bangun. Huo Xiaoting. Aku senang kau baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Di mana Xiao Xiao? Kutukan Xiao Xiao baru saja dihilangkan. Dia sedang beristirahat. Aku tidak menyangka. Orang yang selama ini ku cari adalah kamu. Aku dengar Sang Yuan menyebutkan bahwa kau sedang mencari orang-orang itu. Aku sudah menduganya saat itu. Aku tidak menyangka takdir akan begitu baik padaku. Kamu bertemu denganku. Keberuntunganmu dicuri oleh Shiji. Dan sekarang kamu terluka parah. Bagaimana bisa itu keberuntungan? Konyol. Selama aku memiliki kau dan Xiao Xiao, aku sudah puas. Oh, benar. Apa yang terjadi pada adikmu dan Huo Jingheng? Bagaimana mereka ditangani? Huo Jingheng melakukan penyerangan yang disengaja dan ditangkap serta dijatuhi hukuman. Adapun saudari, dia melanggar hukum Xuanmen dan telah dipenjara. Jadi,
Maukah kau menikah denganku sekarang? Aku akan memikirkannya. Ibu katakan saja ya pada ayah. Dasar bocah nakal. Jika kamu tidak baik kepada kami, kita akan kembali ke gunung. Jangan khawatir. Aku, Guo Shaoting, akan melindungi kalian berdua sepanjang hidupku.